aplikasi lintas budaya. Jadi lintas budaya ini perlu Bapak Ibu kita mengenal bahasa lokal. Jadi ketika saya di Medan, Pak bosku saya bilang, anakku belajarlah kamu bahasa Batak. Pergilah saya ke Samosir, belajar bahasa Batak. Oras bah. Soalnya Maju-maju. minggu saya parburia parjumita. Pak Dedi. Wow, halo di balasan kepada Allah, doa di korbannya. Amin. Amin. Aku konituata Yesus Kristus holomi rohani debata. Dot parsa orang itu di korbannya. Madonami hamusa utna. Dipaksa bisa kan? Nggak bisa. Ada orang Batak di sini? Ada. Ada. Senen kan. Jangan. Senen Purba. Isi. Ngomong. Yakobus Julianelis Purba. Pura-pura Batak. Dengan bahasa itu kita menyentuh hati orang setempat. Dan banyak keuntungan kita dengan bahasa lokal. Terlalu pendek Pak. Di Medan Bapak Ibu saya beli babi Tadi sanca kita di depan. 3 lapis. Saya tanya pakai bahasa Indonesia. Ayo, berapa babi ini sanca ini sekilo? Oh mahal loh, 350 loh. Ayah. 350 apa AI? 350 ribu. Tiga- Ayo. Ance ya. Mahal AI. Segitu harganya 1 kilo. 300 katanya. ya. Bisa saya pakai 300. Ayo. 300. 这个猪肉多少钱呢？可以吗？比较便宜，boleh nggak lebih murah？要不要这个？你是美国人啊，杯子还 Ini 得 kendor kali coba. 眼睛的大的， Oh. kulitmu hitam, matamu belok, ngomong gitu. Bingung. Kok kamu ngomong bahasa Mandarin? Baru 不 tahu. 是印尼人啊，saya orang Indonesia. Saya tanya, 可以吗？这个猪肉比较 Nah, 便 itu, 宜。 yang itu. Boleh enggak hababi ini Nah. harganya dimurahkan sedikit? Oh, 当然，可以，我非常喜欢可以。 Waduh. Aku senang lihat kamu bisa ngomong bahasa Mandarin. Boleh murah. Jadi 250. Maka perlu saya punya cinta. Jajaran dia yang tak beraturan. Jadi gitu. Bahasa itu pemasarannya memenangkan hati orang lokal. Ketika saya pastoran di Sungai Pinju belajar saya bahasa Ahe. Salater, rambus kak main kita. Kena bahasa Arab ya, jauh. Kepala ter. Sampai aku bilang 40 hari kita harus berpuasa pantang seperti adat kita. Ada yang disebut masa balala. Balala ya. Saya bilang semua kita umat Katolik, umat stasi kayu tanam ini selama 40 hari harus babala, laki perempuan, Babala. besar dan kecil, babala. Babala itu bersunat. Babala. Bal. Tahu semua. Masa baba? Salah. Maksud saya babala. Babala. Tapi namanya Babala. mana yang mau disunat katanya babala. Kepala ter. Itulah belajar bahasa. Saya tanya dulu satu persatu bahasa Arab. Kampus Kak Mai, oh pergi ke mana? Oh, babala. Basaro, Singa. Beneran kan belajar bahasa? Ya sedikit diketawakan sedikit tak apa-apa lah gitu kan. Itu banyak bahasa ada saksinya di sini. Di antara kita. Nah, Bapak Ibu, ini lalu kolaborasi, berjalan bersama, pendekatan holistik spiritual. Next, waktu udah habis saya udah 1 jam. Refleksi dan diskusi. Next. Hah? Enggak mau. Aku mau bisa lagi habis ini. Next. Ya ini referensinya ini Bapak Ibu. Lalu Laudato Si tentang pewartaan perawatan rumah kita bersama dan jaga bersama. What next? Selesai. Sama. Terima kasih. Itu yang membuat
sajikan. Tetapi yang utama, ingat 3 poin itu: berpikir positif, Berkata inspiratif, berbuat produktif. Lalu ingat tadi, 3 kerangka model kerja kita harus tim. Dalam tim itu harus ada apa? Komitmen, trust, ada trust, komunikasi, hal dari ketiga ini membentuk satu kesatuan, yaitu keterlibatan, engagement, dalam bahasa manajemen engage semua. leadership itu disebut engagement. Keterlibatan. Lalu ujungnya dari semua itu adalah perubahan perilaku. Inilah tugas kita, membawa orang berubah perilaku. Perilakunya apa? Sebagai penutup, 1 Tesalonika bab 5, 16, 17, 18. Membuat orang apa? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Coba buka itu. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Siapa yang sudah dapat? Tolong dibaca. Sudah? Palater. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita ulang bersama. Bersukacitalah senantiasa. Katakan di sebelah Anda sambil senyum. Mana senyumnya? Jangan senyum yang ngomong. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:17 ini sebenarnya rahasia. Tapi demi Anda saya buka rahasia. Apa rahasianya? Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5:17 ini ayat terpendek dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Apa isinya? Tetaplah berdoa. Katakan ke sebelah. Tetaplah berdoa. Pakai bro dong. Bro, tetaplah berdoa. Terima kasih, God bless. Bro. Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersyukur kita diberi motivasi, tapi sekaligus diteguhkan dalam iman, pengharapan dan kasih karena kehendak Tuhan melalui Roh. 1 Tesalonika. Enggak yang tadi, yang Diberi kesempatan 2 orang kalau depan. Dua saja, jangan banyak-banyak. 2. Ya, silakan. Pertanyaannya singkat, padat, Jelas. Pak. Harapan saya tidak ada pertanyaan. Tapi Baik. Oke, terima kasih Romo. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan dari mana? Nama saya Kandaris Ricardus dari Kabupaten Skadar. Sekarang. Saya tertarik dengan pembahasan Romo, di mana untuk dasar Alkitabiah itu kita harus menjadi terang dan garam dunia. Tadi Romo juga mengutip tentang seorang filsuf Cina itu Tao Tse, di mana yang mengatakan bahwa hidup itu dipengaruhi oleh situasi. Nah, saya tuh mau menyampaikan bahwa sebagai seorang penyuluh di kampung sana tuh saya berhadapan dengan banyak situasi Romo. Jadi saya bingung dengan Tao Tse ini yang mengatakan bahwa hidup tuh harus dipengaruhi situasi. Nah, situasi apa sih yang dipengaruhi situ? Oke, kita ketahui bahwa Tao Tse ini mengatakan Laus. Ia mengatakan bahwa kalau hidup kita berada di lingkungan orang terdidik, kita menjadi seorang terdidik. Sedangkan di tempat saya adalah saya berada di tempat lokasi perkebunan kelapa sawit yang katanya akan mengubah perekonomian masyarakat, tapi nyatanya benar itu berubah. Tetapi hari Minggu pun orang tidak sempat ke gereja. Ini persoalan tentang terhadap masyarakat. Lalu dengan anak mudanya, mereka lebih dipengaruhi teknologi, malamnya tiktokan sampai lupa tidur, siangnya tidur jam lupa tidur. Dan anak-anak itu dipengaruhi oleh orang tuanya, sehingga posisi saya sebagai penyuluh itu yang bagaimana baiknya, ya.
karena tadi menurut Lause ini adalah hidup Jongset. mengalami situasi Jong. seperti itu. Terima kasih Romo. Baik, satu karena pertanyaan itu sangat berat. Bicara soal kompleksitas kehidupan ini, Romo, tolonglah Romo selamatkanlah jiwa raja. Jangan sampai dibawa ke tidak jelas ya. Silakan Romo. Jadi Memang menarik sekali ya pertanyaannya. Langsung memang bilang begitu. Seseorang itu dibentuk oleh lingkungan. Tetapi menurut Stoa bilang begini, ketika sebuah situasi tidak mampu kita tangani, kita hanya bisa menangani apa yang bisa kita tangani. Ah, Itu dia. saja. Resepnya di Dengar situ. tuh kita. Yang tidak bisa kita tangani di luar kemampuan kita. Itu kan situasi Anda ya di sana, situasi katanya sawit memberi harapan, pencerahan, lalu akan memberi hidup yang lebih sejahtera. Tapi dampaknya kan ekses negatif kan. Ada duit, ada uang, ada perubahan gaya hidup, ya kan? Ada habitus baru. Yang dulunya tidak ada hiburan, ya ke gereja, baca kitab suci. Sekarang itulah tantangan kita bersama, bukan hanya Anda. Ini semua pegang HP loh sekarang. HP dibeli. Mau apa? Mau transfer, tinggal tek 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 genggaman kita. Mau apa? Surat udah tidak berlaku lagi. Dulu kirim surat kita ya ke mama bapak kita waktu seminari. Bu, anakmu sehat, bahasa Jawa, putro waras arto telas. Ibu, anakmu sehat, uangnya habis. Gitu. Artinya apa? Kirim segera. Nah, itulah maka saya kalau dalam situasi seperti itu saya ingat apa kata Stoa. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, apa yang di luar kendalimu lepaskan supaya jangan menjadi beban dalam hidup. Pastor, panggilan kami ini kan penyuluh. Terus di mana peran kami sebagai terang dan garam? Ya itulah tantangannya. Bagaimana kita memberi terobosan-terobosan yang baru. Bagaimana kita membahasakan kitab suci menarik untuk anak-anak. Bagaimana kegiatan kitab suci itu bukan hanya baca kitab suci, tapi kita bisa game, bermain, transport, atau apa kegiatan-kegiatan alam. Flying fox kalau turun buka kitab suci, oh disuruh apa, buat macam gitu. Harus diterjemahkan sesuai zaman. Tidak bisa dengan pola-pola lama. Ayo kumpul, nyanyi. Terus nyanyi gimana? Minggu Gembira itu lagunya gimana? Gimana katanya? Apa aja lah. Halo, apa-apa berteman. Udah bosan anak-anak tidak zamannya. Generasi sekarang adalah generasi get kids. Bayi nangis kasih. Itu sama mamanya. Diam dia, takut. Jadi begitulah bro ya, Bapak siapa namanya tadi? Pak Kandar. Lepaskan apa yang tidak mampu Anda tangani. Tapi kita coba membuat terobosan-terobosan yang masih memungkinkan kita buat. Jangan putus asa. Ingat tadi Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Dan apa tadi? Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Sekali lagi katakan di sebelah temanmu. Janganlah kerajinanmu kendor. Ayo, sebelahnya. Ini luar kepala, ini pimpinan saya, jangan macam-macam. Ayo, sebenarnya itu. Ayo, Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gitu Pak kami ya. Amin. Saya bisa di sini pasti ini Pak Stami yang ngajar. Cukup ya. Terima kasih Pak Kandar. Satu. Karena kalau mana yang satu tadi, satu lagi yang angkat tangan. Sudah Ya. jelas kan? Silakan perkenalkan asal, kalau boleh statusnya. Wih. Status. Saya Anisius, saya juga harus tahu status menikah, status pekerjaan petani perkebunan kelapa sawit. Jadi tantangan kita sekarang
terutama menuju Indonesia Emas. Saya tertarik sekali dengan jemaah dikirim bahwa 2045 kita akan mengalami kemenangan puncak kejayaan. Nah, tetapi untuk sampai ke sana kita harus mengalami bonus demografi, yaitu tantangan di mana usia produktif lebih banyak. Karena itu pemerintah berharap banyak kepada para pemuda, generasi muda untuk menjadi entrepreneurship. Nah, tantangan-tantangan persoalan ekonomi, persoalan kesulitan itu terus terjadi, dan itu mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, itu menghambat, menghempit, dan menjadi tantangan gereja juga. Nah, sekarang tantangan yang ditawarkan, persoalan atau solusi yang ditawarkan untuk pewartaan, untuk pelayanan seorang penyuluh adalah menjadi bagaimana dia berkomitmen, bagaimana keras, kepercayaan, dan bersahabat. Nah, bagaimana kita menyesuaikan, menyeimbangkan pelayanan kita dengan tantangan dunia sekarang. Ibaratnya kata Pak CT, entrepreneurship orang TTS 10, masuk 10 kategori, dia bilang awali segala sesuatu dengan niat yang baik. Dia seorang pebisnis, profesor, orang hebat. Itu mentor saya. Dan bagaimana kita penyuluh juga sukses dalam iman, sukses dalam pelayanan, tetapi juga sukses dalam ekonomi. Karena mau tidak mau, penghargaan, penghormatan sekarang tidak hanya bagi kita yang baik, tetapi juga bagi mereka yang berduit. Terima kasih, Om. Baik, satu pencerahan, tapi itu diminta Romo perspektif Romo sebagai seorang imam supaya meneguhkan kami semua boleh membangun komitmen, boleh membangun kepercayaan, boleh membangun komunikasi yang baik, tapi tidak cukup. Jangan lupa, cuan itu penting. Iya tidak? Iya. Ongkos. Kata TikTok, khususnya ibu-ibu, nanti Romo sempurna. Orang itu dipercaya satu, kalau dompetnya Tebal. coba tanya ibu-ibu. Kalau dompetnya penuh, Realitas. pasti ibu-ibu Penuh. penuh perhatian. Coba tanya survei itu. Betul. Betul tidak? Betul. Jadi jangan lupa. Ongkos. Cuan itu penting juga. Ongkos. Betul tidak Ibu Maria? Ini sobat saya. Oh, betul tak, Bu? Meragukan kalau dompet tebal itu takutnya kartu kredit, Pak. Oh, ini lain nih. Ini parah. Parah Tapi nih. baiklah. Kita tanggapan dari Romo, ini ada situasi gitu ya. Cuan penting tidak? Penting. Pergi pagi pulang malam kan cari cuan juga kita ini ya. Betul. Betul tidak? Betul. Jangan lupa itu. Silakan Romo. Mana Jo? Dalam ilmu manajemen memang ada yang disebut organisasi diagnosis. Jadi kita mendiagnosis situasi sekitar kita. Kita membuat pemetaan situasi real, harapan, lalu solusi yang bisa kita berikan. Sebenarnya ada 9 kategori dalam diagnosis organisasi itu. Tapi saya nggak mengajarkan manajemen di sini. Saya hanya tahu sedikit tentang ilmu manajemen. Tapi itulah intinya adalah bagaimana kita memetakan situasi, bahasa sederhananya memetakan mana yang utama, mana yang prioritas, lalu apa yang bisa kita buat, sederhananya seperti itu. Apa yang disampaikan memang benar, manusia hidup bukan hanya dari sabda saja, saya balik, tetapi juga dari apa? Jual, tapi itu suatu situasi real. Mana ada perempuan sekarang mau pakai bedak, pakai dedak? Nggak mau. Nggak mungkin pakai dedak di dalam TV-nya begini, gatal semua. Istri Anda mau cantik, walaupun dalam kitab Amsal dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Iya itu. Tapi sekarang realitasnya, ya itulah situasi realitas kita. Jadi Bapak, saya mengaminkan memang harus demikian, harus realistis bagaimana kita menjawabi dunia dan rohani, spiritual dan rohani. Itu tadi, kita harus ada skala prioritas.
ya kan? Ada organisasi diagnosis kalau bahasa manajemennya seperti Bahasa itu. kerennya. Tapi bahasa manajemen itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari kitab suci. Ya. Lahir dari kitab suci, diterjemahkan dalam bahasa simbol-simbol yang lebih bisa diterima secara universal dalam bahasa-bahasa teknis seperti itu. Tapi prinsipnya adalah prinsip-prinsip kitab suci, bagaimana kita bisa berlaku adil. Ajaran sosial gereja kan apa? Subsidiaritas. Terus satu lagi apa? Subsidiaritas. Apa lagi satunya? Itu intinya itu Pak. Solidaritas. Solidaritas dan Subsidiaritas. Itu aja lah Pak, tapi saya nggak terlalu pandai dalam hal ini menjelaskan, karena yang tahu situasi real adalah bapak-bapak, di mana Anda menjadi penyuluh, manusia yang dihadapi, karakternya. Ketika saya menjadi frater, karakter di stasi A berbeda, stasi B berbeda, dan cara saya berlaku berbeda. Tidak bisa ada semua pukul rata. Manusia indah, unik sekali. Homo ludens, homo faber, homo nah itu homo faber, manusia bekerja. Ludens juga bermain. Unik kita itu. Homo sosial, unik. Situasi yang tertentu tidak bisa diterapkan pada situasi lain. Jadi kontekstual seperti itu. Terima kasih, itu saja. Baik, saya kira begini, Pak. Saya dilarang untuk jadi orang kaya. Saya senang kalau nanti suatu saat Romo saya ke Skadau, Bapak kena pengusaha sawit, kan? Oh, Iyalah. petani tadi bilang. Petani, Pak. Jangan. Itu kamuflase. Betul, bercita-cita menjadi pengusaha sawit. Entrepreneur. Ya. Karena tidak cukup, Pak. Bukan belum. Tidak cukup. Jadi harus membuat sejarah, Pak. Mantap. Ya, untuk mengundi itu penting. Katekis menjadi pengusaha, tetapi sekaligus katekis di tengah-tengah umat. Saya kira itu kita beri aplaus untuk Romo. Terima kasih banyak. Oke, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Tentu ini rasa syukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Tidak bedanya saya juga, Romo juga, kita ini penyuluh semua. Ya, penyuluh semua di tengah-tengah masyarakat. Saya kembalikan ke panitia. Sekali lagi terima kasih banyak. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengan Kajubata. Harus.